Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita yang pertama ini panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan insyaallah akan dilanjut sholat tarawih serta witir. Dan yang kedua, sholawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Masyarul muslimin, Allah merintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana Allah merintahkan kita? Apa tujuan kita untuk berpuasa? Ya, Allah panggil orang-orang yang beriman. Berarti Allah mengkhususkan, bukan umum. Ketika Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bukan lagi ya ayyuhan nas, wahai manusia, tapi yang Allah pilih orang-orang beriman. Yang gak mau iman silahkan, terserah. Ya, telah ditetapkan puasa. Ditetapkan puasa seperti orang-orang sebelum kamu, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya, supaya kita apa, mengambil pelajarannya untuk menjadi apa? La'allakum tattaqun. Lam di sini lamun lil goyah. Artinya apa? Tujuannya menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa sih Bu, Pak, definisi takwa itu? Takwa itu al-khauf wal khasyah. Artinya kita takut kepada Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Takut apa? Ya, takut kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Terkadang ada yang, contohnya ada yang ikut puasa tetapi ya tidak mau sholat. Kira-kira puasanya sah atau sia-sia Bu? Sia-sia. Nah, ini ada dua, yaitu dikategorikan ada dua hukumnya dalam ilmu fikih. Yang pertama, ketika dia mengingkari bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia akan telah apa? Ya, telah kafir atau telah murtad. Oh, sholat itu gak wajib, gak apa-apa, ya, gak apa-apa gak sholat, ya, yang penting kan gak berzina, yang penting aku sedekah, tapi meninggalkan sholat, nauzubillah min dzalik. Ya, karena meninggalkan sholat, yaitu apa? Bainar rajuli wa baina syarki wal kufri taraka sholat. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi yang membedakan orang mukmin, orang Islam dengan orang kafir, yaitu sholat. Kalau meninggalkan sholat, ya, kata para ulama, mengingkari sholat, bahwa mengingkari sholat itu tidak wajib, maka apa? Maka termasuk orang-orang yang murtad. Padahal sahnya puasa salah satunya adalah Islam. Nah, yang kedua dikategorikan, yaitu jika dia saat puasa
malas dalam melakukan sholat, maka puasanya tetap sah, tetapi sia-sia, nggak dapat pahala, cuma dapatnya ya haus dan lapar. Enten kan Bu Pak? Ya, insyaallah buat enten jamaah ini. Nah, yang seharusnya kita tingkatkan itu yang lebih utama adalah sholat. Dimana banyak orang-orang yang masuk di dalam kubur meminta kepada Allah dibalikkan ke dunia hanya untuk sujud kepada Allah dan beramal soleh. Salah satunya sujud ya. Kalau sudah masuk dalam neraka, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu itu aku termasuk orang-orang yang lalai, yang meninggalkan sholat. Salah satunya. Padahal sholat itu sehari ada berapa kali Pak? 5 waktu, 5 kali. Kira-kira berat apa enggak Pak? Insya Allah enggak. Ya, ketika Rasulullah ya Isra Mi'raj kisahnya ya naik di atas langit untuk menerima wahyu dari Allah, yaitu perintah sholat. Pertama 50 ya, 50 kali dalam sehari. Kira-kira berapa menit berapa menit sekali kita sholat ya. Karena umat dari Rasulullah tidak sanggup, maka dikurangi sampai 5. Dan itu kebangetan apabila kita meninggalkan sholat, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau salah satunya ya ketika puasa kami meninggalkan sholat, berarti tidak termasuk orang-orang yang la'alakum tattaqun. Ya. Karena ya berpuasa itu menjadikan kita lebih taat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masyarakat muslimin, yang motivasi yang kedua, hendaknya kita ya senantiasa untuk terus membaca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an, membaca Quran. Ya, salah satunya Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar. Sangat disayangkan ketika kita tidak membaca Al-Qur'an atau mengkhatamkan Al-Qur'an ya di bulan Ramadan. Jangan jadikan rumah-rumah kita itu seperti kuburan. Ya, la taj'alu fi buyutikum maqabira. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya tidak pernah dibacakan ayat Allah, tidak pernah untuk berzikir, tidak pernah untuk sholat. Makanya Bu Pak, di kuburan itu kita tujuannya hanya 2. Pertama ziarah, untuk apa? Untuk mengingat kematian. Dan yang kedua, untuk mendoakan si mayit kebaikannya. Selain itu tidak boleh meminta kepada kuburan, meminta untuk ya hal-hal yang lain, tidak boleh. Makanya la taj'alu fi buyutikum maqabira. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait. Sesungguhnya ya setan itu akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan taqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lain. Ya, semoga kita terus bersemangat Bu Pak. Mumpung kita masih ya bertemu dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa. Ya, berlomba-lombalah dalam suatu perkara kebaikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, bila ada salah-salah kata itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza yumkin hada minni nakhtadim bihadzal qadar.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.